Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi muallif musannif kitab Safinatus Shalah al-alama al-alim al-faqih as-sayyid al-habib Abdullah bin Umar bin Yahya al-Hadrami at-Tarimi al-Yamani al-Syafi'i al-Ash'ari rahimahullah wa ila ruhi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila ruhi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Safinatus Shalah. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pengajian ini bisa diakses di Jamaah Sari Nyala Facebook setiap hari Jumat kedua keempat di Masjid Rodotul Jannah, Leker Gunung, Singosari, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Lengkap. Promosi masjid. Para hadirin ingkang minulya, halaman 24 baris yang kelima, waktu asar. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang auqatus sholati khamsun, waktu-waktu sholat 5 waktu. Wa bulughu lan tumekane dzilli kulli syai'in, bayangane saben-saben suwiji, mithlahu ing padane syai' zaidan hale madani ala dzil istiwa'i ing atase bayangane istiwa lil asri kaduwe waktu asar. Wa ghurubu syamsi lan surupe srengenge lil maghribi keduwe waktu maghrib. Para hadirin ingkang minulya, niki bahas tentang waktu sholat asar. Nggih. 4 minggu yang lalu, nggih. Sebulan yang lalu kata pere ini. Niku membahas waktu sholat zuhur. Saniki bahas waktu sholat asar. Kapan waktu sholat asar? Ada 2 keadaan. Awalu waktil asri wa akhiruhu waktil asri. Kapan dimulai awal dari asar dan kapan akhir waktu sholat asar. Ini kedah difahami. Walaupun canggih sakniki nggih, gatek ndelok ayang-ayang sampean. Ngok wayahe zuhur ngadep matahari ndelok ayang-ayang, enggak usah, cukup alarm. Canggih. Nah, dalam kitab Safinatun Najah niku agak detail diterangkan. Karangannya Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumir ya Al-Hadrami rahimahullah, sing wafat tahun 1855 Masehi, sing makamnya wonten ten nisore mihrab Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang Jakarta. Niku nggih wonten keterangan awalu waktil asri, permulaan dari waktu asar, idza sara dzilli kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Jadi waktu awal asar adalah ketika bayang-bayang suatu benda sama dengan benda itu tapi tambah titik. Wazada qalilan, tambah titik. Jadi mengapa harus tahu waktu sholat? Sebab menurut mazhab Syafi'i dan juga seluruh imam-imam fikih niku
mengetahui waktu masuknya sholat adalah merupakan syarat sahnya sholat. Niki terutama keterangan saking Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Jadi syarat salat niku siji napa? Wa dukhulul waqti, mengetahui masuk waktu salat. Yang kedua wastiqbalul qiblati, ngadep kiblat. Yang ketiga wasatul aurati, menutup aurat. Yang keempat apa? Toharatu anil hadasi wan najasi, suci dari hadas dan najis. Hadas cilik, hadas gede, najis pada pakaian, pada badan dan pada tempat. Ini kedah disemerepi, diketahui oleh orang-orang yang mau sholat. Harus paham Pak, sing diarani masuk waktu dos pundi, sing diarani nutup aurat dos pundi, sing diarani ngadep kiblat dos pundi, apa persis apa cenderung ngadep, ngoten. Kedah dielmoni. Nah, menurut jumhur ulama, ini ki menurut Al-Imam Ibnu Rus Al-Maliki rahimahullah, sing wafat tahun 1198 Masehi di Spanyol, dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, beliau mengatakan bahwa jumhur ulama madhab juga jumhur ulama fikih itu mengatakan batas awal dari asar adalah berakhirnya waktu sholat zuhur. Pasti kabeh iso. Tapi ini ono fikih nih ngoten. Ya semerep. Lah, kemudian diterangkan jelas nggih, maksud dari apa dimaksud sama dengan bayangan mithlahu nggih wa zada qalilan. Maksudnya sama bayangan tambah titik. Niku diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i Al-Jawi rahimahullah, sing wafat tahun 1897 Masehi, dalam kitab nopo? Kitab Nihayatuz Zain fi Arsyadil Mubtadi'in. Beliau menjelaskan ngeten nggih, waktu awal asar itu jumhur ulama mengatakan bayangan suatu benda sama lebih sedikit nggih dengan benda itu sendiri nggih. Contoh, ketika panjang benda tongkat itu 30 cm, maka berakhirnya waktu zuhur dan mulai waktu asar itu kurang lebih apa? Kalau tongkatnya 30 cm, ya katakanlah 35 atau 40 cm bayangannya. Niki nggih. Nah, kemudian yang kedua, menurut mazhab Hanafi beda. Mazhab Hanafi mengatakan dimulainya awal asar adalah ketika benda itu bayangannya 2 kali lipat dari bendanya. Terus Syekh Nawawi, le tongkat itu panjangnya 30 cm, maka 2 kali lipat menjadi bayangannya 60 cm. Paham nggih? Didekaken ngeten. Lek rumen wonten nik cagak nggih, ana tongkate cilik wesi ngoten. Ya niku lek masjid sing kuno-kuno wonten, berhubung niki mboten kuno, mboten wonten. Niki masjid kuno-kuno wonten abad 16, 17, 18 niku wonten. Nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, mengapa para ulama beda pendapat? Ana sing ngarani benda itu sama bayangannya sedikit lebih panjang. Ana sing ngarani 2 kali lipat panjang bayangan dari benda. Sebab mboten salah, Pak. Sebab wonten hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku wonten riwayat ketika malaikat Jibril ngejak sembahyang Kanjeng Nabi, itu hadis dawa. Ketika malaikat Jibril ngejak sembahyang asar pada waktu yang pertama, ketika bayangan sama dengan bayangan ketika panjang bayangan lebih sedikit panjang dari benda. Lain waktu malaikat Jibril ngajak sholat malih Kanjeng Nabi, ternyata dimulai ketika bayangan 2 kali lipat dari benda. Sama-sama hadis. Jadi tidak salah, podo
benere. Cuma para ulama mungkin mengambil afdol di awal waktu, mengambil jumhur termasuk mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, dan jumhur mazhab ulama fikih itu mengambil pendapat dimulai ketika bayangan lebih sedikit sama dengan lebih sedikit dari panjang benda. Paham ya? Niki cek ceritane, Pak. Osok beda titik tukaran, nggih. Beda titik tukaran. Dudu perkara beda titik gak tahu maca, gak tahu ngaji niki. Nah, para hadirin rahimakumullah, kalau orang sholat ndak ro waktu ya, maka tidak sah sholatnya. Contoh panjenengan sembahyang durung wayahe. Jam saiki misalnya sholat waktu asar jam 14 pinten 37. Sampeyan jam loro tangi, moro-moro kaget tangi turu, durung asar, langsung sholat. Didelok jam wis jam loro. Keakasen. Ya gak sah. Takoni ambek Pak Ahmad wis salat wis jam loro. Ya mboten sah. Ya, jadi tidak tahu waktu. Meskipun tahu waktu malah haram. Contoh Pak Husni ngerti awal waktu asar jam 14.37. Sembahyang asar saking getune ibadah kepengin disii jam 12:04 ngasar isik. Ya dadine haram. Sebab apa? Tahu awal waktu asar tapi sengaja mendahului asar. Hati-hati. Atau yang ketiga nopo? Menganggap sudah masuk waktu asar tetap tidak sah. Nggih, tetap tidak sah. Lah niki, lah sane ngeten, jenengan misal te masjid nggih, te masjid niku pas wae azan. Sehingga takoni panjenengan, lek ana azan sampai yang sholat langsung utawa nunggu azan. Allahu akbar. Ya, langsung sholat. Azan krungu durung mari sampean sholat. Utawa sampean nak omah. Ya, misalnya ana azan, Allahu akbar, langsung sampean sholat teng griya. Terus pundi? Nggih, terus pundi? Niki sering terjadi niki. Omane kesusu. Pak Ahmad kate kerja. Kabare mari adane, langsung Allahu akbar, langsung sembahyang. Terus pundi? Nah, niki perlu dijelaskan. Apakah harus menunggu azan selesai? Ya. Pada hakikatnya tidak ada hukum yang melarang ketika orang sholat sudah terdengar azan. Tidak ada larangan. Sebab tidak ada dalil yang kuat yang pasti melarang itu. Sebab azan itu termasuk tondo masuknya waktu sholat. Panggilan untuk sholat sekaligus tanda masuk sholat. Pada umumnya hukumnya boleh. 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 Tetapi ya dianjurkan para ulama ya ojo langsung, betul lho Pak. Lo boleh sampean azan Allahu akbar sampai langsung sholat, enggak apa-apa, boleh, mubah. Lo ini lo pendapat dari Imam Hambali juga Imam Said Sabiq, juga sebagian ulama Syafi'i membolehkan. Tetapi Imam Hambali, Imam Syafi'i niku menganjurkan kalau kita tidak ada uzur lebih baik menunggu azan selesai sambil menjawab azan. Anjuran loh nggih, enggak wajib, anjuran. Loh, jawab azan niku lho pahalane ageng, Pak. Ageng pahalanya. Ya, jadi sampai misalnya nunggu azan, maka sampean oleh pahala menjawab azan, oleh pahala ngerungokno azan, oleh pahala ngormati azan, double. Niki, nggih, eman mari azan mari lek gak kesusu, salat sunnah, mbok salat
ba'dal wudu, mbok salat tahiyatul masjid, mbok salat rawatib, sunah rawatib, mbok salat mutlak dan sebagainya. Manfaatkan. Mengapa dimanfaatkan antara azan dan qomat? Sebab banyak fadilah dan kemustajaban doa di waktu itu. Nggih, nah ini kula critakaken. Nah, bahkan niki anjuran imam kita, Imam Syafi'i, Pak. Nggih. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan qala Syafi'iyatu, pendapat sapa ulama Syafi'iyah, ya, wa idza dakhala masjid, ketika masuk masjid, apa kata ulama Syafi'i? Ketika muadzin sedang azan dan kita masuk masjid, maka hendaknya dianjurkan tidak melakukan sholat terlebih dahulu, menunggu azan, mendengarkan azan dan menjawab azan. Kemudian ketika sampai masuk masjid, ketika azan berkumandang dan muadzin mengumandangkan azan, maka menurut ulama Syafi'i dianjurkan waqifan qaiman, dianjurkan berhenti dan berdiri. Loh, kayak ngerti kan? Apa wong masuk masjid le azan kok ngadeg? Oh, tandane pengikut mazhab Syafi'i. Oh, ngoten nggih, niki anjuran dari ulama dan guru-guru kita. Yang kedua, fadilahnya apa? Fadilahnya mendapat 2 pahala, Pak. Pahala menjawab azan dan pahala sholat sunnah. Ini penting dilakukan, dianjurkan. Apalagi kalau kita sholat wajib, iku dianjurkan menunggu iqamah. Walaupun sampai di masjid, di musola, termasuk di rumah, boleh sampai di rumah sholat, krungu adzan musola masjid, sampai sunah rumin, sunah krungu qomat masjid, langsung wajib, ngoten menapa-napa. Nggih niki. Lah terus pundi tiyang ten griya salat krungu adzan, terus pundi sami. Ulama-ulama Syafi'i menganjurkan sama bagi orang di masjid, yang di rumah, yang di masjid. Lewat adzan ojo langsung sholat ketika di rumah lagi, tunggu adzan selesai jawab adzan, sholat sunnah, nunggu qomat masjid baru sholat wajib. Loh kesuwen kate kerja, kate metu ambek bojo blonjo, ya gak apa-apa. Sing penting adzane krungu. Sing makruh nopo? Adzan ket mulai sampean ya mulai sembayang. Ancang-ancang adzan kaya. Wah, masyaallah, iku sing makruh. Sing apik lek kesusu adzan krungu sik baru salat. Niki. Cuma sing sae selesai dulu baru salat. Nah, napa kok menunggu iqamah, Pak? Terutama di masjid napa nunggu iqamah? Sebab para ulama mengatakan di situ ada amaliyah yang besar pahalanya. Yang kedua, disitulah ada waktu-waktu mustajabah. Contoh, di situ terdapat antara azan dan iqamah ada waktu-waktu sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Idza dakhalal masjid, ketika masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat napa malih qobliyah, sholat mutlak sampai qomat. Menapa-napa lek wong gak duwe ilmu takon niku Pak Ahmad lapon jongkang-jongkingi moket mau gak mari-mari. Lek tau ngaji usnudzon, oh mungkin Pak Ahmad sholat mutlak. Faham mutlak nggih? Kate niat artine usolli sunnatan rakaataini lillahi taala. Kate niat napa salat niku mutlak. Rong rakaat ngoten. Nah, niki riwayat sahabat, niki riwayat sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Napa dawuhe?
idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla ay yajlisa. Ketika masuk masjid salah satu dari kamu, maka sholatlah 2 rakaat qabla ay yajlisa, sebelum duduk. Paham ya? Sebelum duduk. Gini. Walaupun sampai masuk masjid enggak harus waktu sholat. Misalnya Pak Husni melaku jero masjid wudu eman tahiyatul masjid boleh. Enggak harus menyertai sholat 5 waktu boleh. Ini 2 rakaat boleh. Nah niki. Nah yang kedua memperbanyak sholat sunnah. Niki riwayat dari Bukhari Muslim juga. Napa? Baina kulli adzanaini sholatun, karena Nabi sampai pentigo. Baina kulli adzanaini sholatun 3 kali liman syaa. Siapa diantara setiap azan dan iqamah ada sholat 3 kali. Dawuh ngoten, liman syaa, bagi yang menghendaki. Loh, sadere maghrib kok ono salat 2 rakaat. Lek sampean gak percaya, gak ngakoni salat ghairu rawatib atau rawatib sunnah, sampean dalil niki. Niki salat mutlak ngoten mawon. Ngono kok dipertaruhkan dalil-dalil mawon. Niki Bukhari Muslim niki. Ya dalil ngoten, antara adzan dan qomat salatun, ada salat. Nabi mengatakan liman syaa, monggo sing menghendaki. Ya beres sampun. Lah kok liman syaa sampean enggak syaa, ya wis. Ampun. Ya niki. Nah, kemudian fadilah yang lain apa menunggu iqamah adalah terkabulnya doa. Nggih. Nah, ini riwayat juga riwayat Imam Hambali dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu sing wafat tahun 709 Masehi den Basrah. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Inna du'a la turaddu bainal adzani wal iqamati fad'u. Ya, sesungguhnya doa tidak akan tertolak, la turaddu, tidak akan tertolak bainal adzani wal iqamah, antara azan dan iqamah. Fad'u, maka berdoalah kalian. Ya. Dan ini sahih riwayat Imam Hambali. Mbuh rupane puji-pujian, mbuh rupane syair, mbuh rupane donga, mbuh rupane sholawat. Lho, jare wong sebelah bid'ah. Ya monggo sing bid'ah aja ngelokno sing gak bid'ah, ngoten nggih. Lek gak gelem ya aja dilakoni, sing gelem ya ngelakoni. Nah, ulama Syafi'i ya, jumhur ulama mazhab tidak ada pujian setelah azan haram, tidak ada. Bahkan ulama Syafi'i ya itu mengatakan boleh dan mubah, tapi kalau itu niatnya menunggu dan memanggil orang agar datang ke masjid dan taqarrub ilallah, maka hukumnya mustahab, dianjurkan. Niki mazhab Syafi'i. Oh, kata keterangane contoh. Ketika Hasan bin Sabit niku bersyair dalam masjid, Pak. Di situ ada sahabat Abu Hurairah dalam masjid. Kemudian Umar bin Khattab lewat masjid, ono wong bersyair. Malbu masjid Umar diseneni, Hasan, lapo nok ngono-ngono. Masjid digawe syairan. Siapane Hasan bin Sabit? Ya Khalifah. Sampai enggak sungkan tah ambek sepuh sampean sebelahku. Sopo? Abu Hurairah. Sungkan Umar bin Khattab kalah alim. Akhirnya takon, ya Abu Hurairah, bener dah? Bener, yes, nyingkri Umar bin Khattab. Berarti apa? Diperbolehkan. Nggih, niku hadis hasan dari riwayat Imam An-Nasai dan riwayat 4 imam yang lain. Sudah, jangan ragu-ragu, kabeh ono dalile lek ngaji.
Sing sumpek iku wis gak tau ngaji, gak gelem ngaji, perang dalil. Niki sing gare ruwet ngoten niku. Wis gak iso maca kitab kuning, wis gak iso bahasa Arab, dalile kaiku wae, ya debat. Ya akhirnya debat kusir. Gak garu-garuan niki. Nggih. Misalnya ini, sesudah subuh kan tidak ada ya. Biasanya sholatnya itu telah berjamaah kan. Sholat berjamaah dulu, qobliyahnya sesudah sholat. Boleh, dengan catatan qobliyah itu menjadi istiqomah sampeyan. Catatan nggih, istiqomah. Contoh ngeten. Jenengan kebiasaan sholat qobliyah, sholat sunnah fajar sebelum subuh. Nggih. Lah kemudian keturun terus ngumani langsung jamaah subuh. Karena itu menjadi amalia istiqomah panjenengan qobliyah subuh diganti ba'da subuh, sebagian ulama membolehkan dengan catatan itu menjadi kebiasaan. Ya, termasuk sholat fajar. Iya, sholat sunnah fajar. Kalau ulama itu memang beda pendapat. Sholat sunnah fajar ada yang mengatakan sholat sunnah sebelum fajar. Yang kedua ada yang mengatakan sholat sunnah fajar adalah qobliyah subuh itu. Beda pendapat. Nah, terserah jenengan iku ambil yang sebelum fajar atau qobliyah subuh. Sebab dua-duanya niku podo kuatnya. Nggih. Syekh Nawawi mengambil qobliyah subuh sama dengan sholat sunnah fajar. Ya niki paham boten? Tapi catatan sudah menjadi kebiasaan. Sehingga oleh wis subuh sekawanan terus, ya wis gak tau qobliyah subuh, gak tau jamaah, moro-moro jamaah subuh, mari subuh qobliyah. Nah ini gak oleh. Ya kudu menjadi kebiasaan. Pun. Kemudian ini pendapat Syekh Imam Nawawi, Pak. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi mengatakan ngoten. Jadi boleh berdoa puji-pujian ya, sebelum iqamah. Niki juga pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaul. Juga pendapat dari Sayyid Al-Alim Al-Faqih Ismail bin Zain Al-Yamani As-Syafi'i dan kitab Irsyadul Mukminin boleh, dan banyak ulama-ulama yang lain membolehkan pujian-pujian setelah azan. Sehingga oleh sampai mari azan dangdutan. Iku gak oleh, bid'ah temen iku, mosok mari azan masjid dangdutan. Ya niki nggih. Lah, apa fadilah yang lain iktikaf? Jadi jenengan ketika masuk masjid setelah tahiyat masjid nggih, kan tasik puji-pujian, jenengan sholat mutlak sampun, masih puji-pujian. Nah, sampean longgo, sampean niati iktikaf. Nah, wa itu iktikaf fi hadzal masjid. Lek cara Arab, cara Jawa, niat ingsun iktikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Tapi ojo banter nang ati mawon nggih. Wong cetok wong niat iktikaf lillahi ta'ala. Wah, ten ati mawon. Berdiam diri, nggih. Iku oleh pahala besar, Pak. Pahala besar. Menunggu salat nggih. Nggih, sampean mari azan terus salat, nunggu salat nggih. Iktikaf. Napa? Niki hadis sahih. Ahadukum ma qa'ada yantadiru sholata fi sholatin malam yuhdis, ya. Tad'u lahul malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya, tidaklah seorang di antara kalian duduk di menunggu sholat, ya, tidak dalam keadaan hadas, lam yuhdis, maka orang itu didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ini hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Mosok gak percaya? Sahih iki
Imam Bukhari, Imam Muslim. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Misalnya keluar, misalnya tadi masuk itikaf, pas ada hajat keluar ambil wudhu, apa itu itikafnya batal? Ya batal, masuk niat lagi itikaf. Ya. Tapi itikaf ukurannya sampai duduk baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha 3 kali pun itikaf itu sudah itikaf. Atau riwayat lainnya dan riwayat dari kitab At-Tirmidzi, la yazalu ahadukum fi sholatin madama fi musallahu yantadirus shalah. Senantiasa salah seorang di antara kalian mendapatkan pahala sholat selama berada di masjid, ya, tempat sholat untuk menunggu sholat berikutnya. Termasuk saat ini jenengan iktikaf diniati, jenengan yo majelis taklim, jenengan oleh pahala menunggu sholat berikutnya. Sholat maghrib terus ngaji karo ngenten sembahyang isya. Apa? Tada'u lahul malaika, maka malaikat akan berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, selama orang itu duduk di tempatnya. Kurang apa pun nang Gusti Allah niki rahmate niku lho. Lek kepengin oleh rahmate Gusti Allah kuwata, cuma wong sing gak gelem. Sebab rahmat gak ketok nggih. Rahmat boten ketinggal. Coba lek barokah ketok, masya Allah, pek masjid niki, niki. Jadi iktikaf itu bisa mendapatkan pahala sholat, bisa mendapatkan doa para malaikat. Kalau iktikaf didongano malaikat, hadis sahih, berarti di masjid, di musola, di masjid itu pasti ada malaikat. Paham ya? Jadi kalau ono ijen masjid, ijen anggap aja malaikat liwat. Longge, cekak wedi Pak. Masalah ijen masjid, ya, mau ono sliwer, anggap ae malaikat liwat. Nten mawon. Cekak wedi ya, niki nggih. Paham nggih? Lah, syarat itikaf napa? Syarat itikaf wonten sekawan syaratnya. Siji napa? Al-mu'takif. Ada orang yang iktikaf, orangnya nggih. Yang kedua niat iktikaf. Sampai masih lungguh sak jam 2 jam nang jero masjid gak niat ya gak oleh pahala iktikaf. Jadi sing bedakno wong iktikaf gak iktikaf dalam masjid itu adalah niat. Eman mboten? Eman. Niki coba dihitung, corong hitung pahala loh nggih. Sampeyan mari maghrib nggih. Kemudian apa? Duduk lam yuhdis, gak beradas kan? Kemudian ngaji. Kemudian sambil nunggu sholat isya. Pun coro hitung-hitungan matematika sampeyan oleh akeh. Misalnya nggak ada kesempatan, gimana? Nggak ada kesempatan. Langsung sholat masih ada di luar. Iya. Itikafnya gimana? Nggak ada, sudah nggak berlaku. Kecuali setelah sholat, setelah zikir masih duduk di sini niati iktikaf. Nggak harus sebelum sholat, dimanapun waktu kapanpun sampai datang di masjid, eman kalau tidak diniati iktikaf. Sekedar duduk saja itu loh diniati pun asal pahala iktikaf. Paham ya? Lah iso nggih tahiyatul masjid. Syarat ketiga nopo? Mu'takaf fihi, tempat iktikaf. Jumhur ulama mengatakan tempat iktikaf itu adalah di masjid. Mas? Kemudian jumhur ulama mengatakan masjid yang mana? Masjid yang tempati sholat Jumat. Ustaz, melalui musola sakit mboten saged mawon takarrub, mendekatkan diri tindakan musola. Itu berlaku iktikaf hanya di masjid, dan masjid itu syaratnya salah satunya adalah dipakai sholat Jumat. Dan sebagian ulama mengatakan iktikaf itu di area tempat sholat masjid.
Ada yang mengatakan boleh di teras masjid. Cuma guru saya mengatakan i'tikaf lebih baik di tempat sholat masjid. Nah ini, lebih baik ya. Pamen i'tikaf nyangkruk no baduk muri. Niat i'tikaf lillahi ta'ala. Akhirnya wong kabeh i'tikaf nyangkruk kabeh nek baduke masjid. Niki sekawan apa? Nah niki menetap di tempat i'tikaf. Paham nggih? Sama rapat nggih misalnya nggih cangkrukan rapat pokoke gak sing haram-haram nggih. Sampai niati i'tikaf. Iku rahasia sebenarnya, Pak. Cuk kondo-kondo. Pokoknya ngeten, sampai rapat jero masjid, sampai omong-omong jero masjid sing api-api tentang masjid, sampai niati i'tikaf. Mumpun wis oleh akeh sampean. Malaikat Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu, wis oleh akeh sampean. Niki, nggih. Nah, ini amaliyah yang harus dijaga oleh kita. Jarang orang istiqomah loh, Pak. Lek eling to'ai niat i'tikaf. Ayo coba, pernah survei, mahasiswa mana itu survei dari 1000 orang ketika masuk masjid, apakah anda niat i'tikaf? Apa jawabannya? Dari 10 orang sing i'tikaf cuma 2 orang perbandingannya. Iku 1 orang le eling. Loh situ berarti. Loh ini hati-hati. Jadi perlu kita mencari amal-amal yang ringan tetapi menghasilkan pahala yang besar. Apa maneh didongakno malaikat, Masya Allah. Niki pasti mustajabah. Lek malaikat wis ngene, Pak, Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, sayangi dia. Terus sampai 3 sampai mari. Wow, amin terus ya Allah. Entek dosa sampean. Dungane malaikat. Pot adzan. Sami kali tiang salam, misalnya si A, Assalamualaikum, kan jawab, ojo patah hati. Karena apa? Salamnya orang yang tidak jawab salam, maka salam sampeyan dijawab karo malaikat. Oleh mana sampeyan? Saya tak lakoni. Sampeyan ketemu Pak Husni, apa kok tetap assalamualaikum Pak Husni? Kok gak assalamualaikum? Apa sebab diri kita kadang-kadang dijaga oleh malaikat dan salam kita tidak hanya untuk Pak Husni, juga untuk malaikat yang lain. Iki sing jawab sinten? Sing jawab Syekh Nawawi Al-Albani. Sebenarnya kata Pak, amaliyah sing gampang-gampang, sing enteng-enteng, niku mendapatkan doa malaikat. Kathah niku, kathah Pak. Sak benere sedekah sampeyan, malaikat ndonga. Ya, dan sebagainya kuwatah. Malah ana kitab khusus bahas amal-amal yang didoakan oleh malaikat. Wonten. Coba teng Google main bukaan niku wonten. Amal-amal yang didoakan oleh malaikat. Wonten niku. Wah, cek gampange. Tapi kata wong ngentengno, saking gampange lali. Saking gampange lali, ngoten, Pak. Soale sing gampang lali niki. Adzan. Ya, terakhir batas waktu asar nggih. Wa akhiruhu ghurubus syamsi, akhir asar adalah tenggelamnya matahari. Niki kata harusnya wonten 5 waktu sing dijlentrehno kanggo salat asar. Berhubung adzan isya ya mugi-mugi intine ngeten, lek sampean uzur ya, misale turu keturun terus tangi sadurunge maghrib. Langsung cepetan wudu, langsung sholat. Oleh sarakaat kok adzan maghrib lanjutkan. Sebab Nabi dawuh man adraka rakaatan minal asri qabla an taghruba samsu faqad adraka asra. Sapa sing wong salat asar oleh sarakaat sadurunge maghrib ya, maka dia benar-benar mendapatkan salat asar. Tapi dengan syarat ana uzur. Lah sampean enteng engko ae asar
oleh rakaat kedua adzan maghrib. Apa hukumnya? Sah salat sampeyan tapi dosa. Nah, ini bedanya. Bukan haram, dosa, Pak. Caratannya oleh sak rakaat sempurna. Tapi tidak boleh kebiasaan, khusus ada uzur lagi. Nah niki nggih, mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kaimil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.